Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini, yang menjadi renungan tentunya buat kita. Saya sungguh sukacita sekali terus bisa membawa renungan kepada kita, supaya setiap orang boleh mendengarkan firman Tuhan, supaya setiap kita boleh diterangi oleh firman Tuhan, supaya hidup kita boleh jelas, supaya kita juga boleh hidup dan kita boleh juga tinggal dalam sukacita dan damai sejahtera Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, mari kita lihat firman Tuhan tadi yang dikatakan Yohanes 8 ayat yang ke-12, dikatakan demikian. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Demikianlah firman Tuhan. Terang artinya tidak gelap. Terang artinya tidak berada dalam kegelapan. Terang juga artinya tampak. Terang jelas. Terang itu terlihat. Apa artinya buat kita saudara-saudara? Saya tidak mengambil itu, terus terang jujur saya tidak melihat itu dari kamus. Tetapi setiap kita, saya yakin, juga bisa mengerti apa yang dimaksudkan dengan terang. Dan kalaupun ada beberapa kata-kata yang tidak tertulis dari kamus atau bahkan mungkin itu tertulis, ya itu mungkin kebetulan saja. Tetapi saya mau katakan kepada kita, kalau terang berarti tidak dalam kegelapan. Itu. Nah, sekarang apa yang dimaksudkan dengan kalau Yesus berkata, Akulah terang dunia? Artinya bahwa orang-orang yang hidup di dunia ini akan bisa melihat terang di dalam Yesus Kristus. Orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus akan dimampukan untuk melihat dengan jelas, tanpa berada di dalam kegelapan, tanpa harus dihalangi oleh kegelapan, untuk melakukan segala sesuatu yang baik di dalam kehidupan kerohanian manusia, apalagi orang-orang yang percaya. Artinya orang-orang yang berada di dalam Kristus pasti dimampukan melihat kebenaran, dimampukan menerima kebenaran, dan juga dimampukan untuk melakukan kebenaran. Dan hanya di dalam Yesus Kristus saja orang bisa berada di dalam hidup yang terang. Hanya di dalam Yesus Kristus saja. Dan selebihnya ketika orang tidak berada di dalam Yesus Kristus, maka hidupnya pasti berada di dalam kegelapan. Hidupnya berarti tidak jelas, sehingga dia tidak mampu menerima kebenaran. Dia tidak mampu melakukan kebenaran. Dan dia tidak mampu untuk hidup dalam kebenaran. Saudara-saudara, orang yang berada dalam terang pasti hidupnya benar. Cara berpikirnya benar. Tindakannya benar. Dan orang-orang yang hidup dalam terang pasti dia akan mengerti dan dimampukan untuk melakukan apa yang benar. Dan demikian juga sebaliknya. Orang yang berada di dalam kegelapan atau orang yang berada di luar Yesus Kristus
berarti dia tidak akan bisa melihat kebenaran. Dia tidak akan mampu menerima kebenaran. Dan dia tidak akan mampu melakukan kebenaran itu. Jadi orang-orang yang di luar Kristus atau tidak menerima Roh Kudus yang diutus oleh Yesus Kristus itu, maka hidupnya dalam kegelapan dan dia tidak bisa melihat yang benar dan tidak akan mampu melakukan yang benar. Saudara-saudara, mari kita lihat apa yang dimaksud tidak mampu melihat kebenaran, tidak mampu melakukan kebenaran. Baru saja 1-2 hari yang lampau di Toba, di Lumban Lobu, ada seorang guru SD, seorang perempuan yang mati terbunuh, Martha Elizabeth Butar-Butar. Saudara-saudara, dia dibunuh dengan sadis. Kalau menurut keterangan yang saya baca, kepalanya pecah, dipukul dengan benda tumpul, berlumuran darah. Yang menjadi pertanyaan kepada kita, kenapa orang mampu melakukan hal yang seperti itu? Kenapa dia mampu membunuh orang lain? Yang pertama, karena dia tinggal dalam kegelapan, sehingga dia tidak akan mampu untuk melakukan yang benar. Dan dia tidak mengerti untuk melakukan apa yang benar. Kalau orang betul-betul tinggal dalam Kristus, tinggal dalam terang, maka dia tidak akan melakukan hal-hal yang tinggal dalam kegelapan. Saudara-saudara, dunia kita yang kita hidupi pada saat ini juga dunia yang hidup sedang dalam kegelapan. Makanya orang sekarang saling berusaha untuk menghakimi, menjatuhkan, dan mencari kebenaran sendiri. Mari kita lihat termasuk dengan apa? Palestina dan Israel. Saya sebagai orang Kristen, sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan tidak mau menyatakan siapakah yang benar di situ. Tetapi kita juga tidak berhak untuk menuding siapakah yang salah di situ. Apalagi untuk mengambil sikap mengutuk orang-orang. Kita harus mengutuk pembunuhan itu. Artinya siapapun yang melakukan pembunuhan, siapapun yang melakukan kejahatan, di situ kita harus kutuk. Baik itu Palestina dan baik itu Israel. Tetapi saudara-saudara, maaf, saya juga tidak ingin mau kita ikut terbawa dalam ke dalamnya. Tetapi saudara-saudara, boleh kita lihat kenapa itu boleh terjadi. Karena memang manusia itu tinggal selalu dalam kegelapan. Orang berupaya untuk mencari kemenangannya sendiri dan tidak mampu melihat terang. Ketika orang tinggal dalam kegelapan, dia tidak akan mampu melihat apa yang benar. Sehingga apa yang dia lakukan selalu saja apa yang salah di hadapan Tuhan. Itu yang dikatakan kemarin juga saya sudah ungkapkan itu, bahwa apa? Manusia sebenarnya berkeinginan, berkehendak untuk melakukan yang baik. Tetapi justru apa yang jahat yang dia lakukan, apa yang dia tidak kehendaki yang dia lakukan. Karena apa? Karena dosa itu mengikat dalam kehidupannya. Dosa yang ada dalam kehidupan kita itu mengikat kita sehingga kita melakukan apa yang jahat, yaitu kegelapan itu sendiri. Nah, saudara-saudara, ada begitu banyak pergumulan-pergumulan kegelapan yang terjadi dalam kehidupan manusia pada saat ini. Dan oleh karena itulah, makanya bagaimana caranya kita boleh hidup dalam terang? Dikatakan oleh firman Tuhan hari ini, dia katakan, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Memang hanya ketika kita berada di dalam Yesus Kristus itu saja yang memampukan kita boleh hidup dalam terang.
Dan orang yang tidak menerima Yesus Kristus itu masih tinggal dalam dosa. Kenapa formatnya seperti itu? Karena orang yang tidak menerima Yesus berarti dia tidak ditebus, tidak ikut ditebus dengan dosa-dosanya. Dan ketika orang melakukan dosa, itu yang saya katakan tadi, ketika orang berada di dalam dosa, maka kehendaknya adalah melakukan hal-hal yang jahat atau dalam kegelapan. Karena dosa itu yang mengikat dia. Oleh karena itu, makanya firman Tuhan ini mengajak kita bagaimana supaya kita mau percaya kepada Yesus Kristus saja. Karena kita tidak akan mungkin bisa melakukan yang benar di luar oleh Yesus Kristus. Karena apa? Ketika orang percaya kepada Yesus Kristus berarti dosa-dosanya sudah diampuni dan dia bisa melihat terang itu sendiri. Dan ketika kita berada di dalam terang, maka kita akan bisa melihat dengan jelas apa yang harus kita lakukan. Dan kita juga bisa melihat kesalahan demi kesalahan yang ada di dalam hati kita. Ketika kita berada dalam terang itu sendiri, maka kita dimampukan untuk apa? Melihat hal-hal yang salah dalam kehidupan kita. Tahukah kenapa orang pada saat ini tidak dapat melihat kejahatan-kejahatan atau tidak menyadari dosa-dosanya? Karena dia berada dalam kegelapan. Sehingga dia tidak mampu melihat ada dosa, ada kejahatan. Makanya ada orang yang berkata, merasa benar di jalannya yang salah. Orang masih mampu berpikir atau menyatakan bahwa dia benar di tengah-tengah kejahatannya. Orang masih mampu merasa benar ketika dia membunuh orang lain demi agamanya. Kalau saya bilang memang agamanya itu adalah agama kegelapan. Tidak ada orang yang dibenarkan oleh agama apapun untuk membunuh orang lain. Untuk apapun tidak diperkenankan untuk membunuh. Apalagi untuk orang Kristen. Makanya Yesus mengajarkan kepada kita, kasihilah sesamamu manusia. Bahkan dia berkata lagi, kasihilah musuhmu. Kalau dia lapar, berilah dia makan. Itu kata Rasul Paulus juga. Ketika dia haus, berilah dia minum. Itulah luar biasanya luhurnya. Jadi orang-orang yang tinggal dalam terang pasti tidak akan mampu melakukan yang jahat. Dan dia tidak akan mampu untuk apa? Untuk tinggal dalam kegelapan itu. Karena apa? Karena Yesus yang terang itu sudah mengusir kegelapan dari hatinya. Sehingga dia dimampukan untuk melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita terima terang dari Kristus itu. Dan kita boleh sebarkan terang itu. Supaya orang-orang yang dalam kegelapan itu boleh menerima terang itu dan tinggal dalam terang itu. Semoga firman Tuhan ini memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Kami bersyukur sekali Tuhan kalau terus kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Karena kami semakin diterangi dan diteguhkan, dibenarkan. Kami semakin diberikan pengertian akan apa itu artinya terang itu sendiri. Dan firman Tuhan hari ini berkata, Yesus adalah terang dunia. Dan barang siapa mengikut dia, maka hidupnya berada di dalam terang itu sendiri. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Marilah kita tinggal dalam terang. Terima Yesus Kristus, maka hidupmu akan terang. Engkau akan jelas melihat bahwa ada terang dan apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita untuk ke depan. Dan terlebih kita boleh melihat surga itu dekat kepada kita. Sampai ketemu. Semoga firman Tuhan boleh memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati sampai kita bertemu besok. Teruslah mendengarkan firman Tuhan. Salam.